Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ih amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini kita akan melanjutkan Babul Istiqomah sesi kedua. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian istiqomah, cara kita beristiqomah, dan lain-lain bisa dilihat di sesi pertama. Selanjutnya kita lanjutkan sesi kedua. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wala yadkhulu rajulul jannah wala ya'mulu jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah SAW bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, orang itu tidak akan masuk surga. Nah, kalau hadis riwayat Ahmad nomor 12.636, hadis ini masuk hadis hasan. Kalau kita lihat hadis ini, ya, istiqomah ini ada keterkaitannya dengan lisan kita. Ada terkaitannya dengan kita hidup bertetangga. Jadi, sebagaimana telah saya jelaskan pada sesi pertama, istiqomah itu maknanya sangat luas. Bukan saja ibadah dalam pengertian mahdo, tetapi ibadah ghairu mahdo, aspek semua kehidupan masuk ke dalam bagian dari istiqomah. Nah, di sini istiqomah itu, ya, tidak sempurna iman seorang hamba, hatinya harus istiqomah. Hatinya tidak istiqomah, lisannya harus istiqomah. Ya, jadi hati, lisan, dan perangainya dengan tetangga itu pun bagian dari istiqomah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqulu taqillah fima fa inna ma nahnu bika fa inis taqomta istaqomna wa in a'jabta i'wajabna." Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam, manusia, memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 2407. Hadis ini kategori hasan. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa lisan itu sangat menentukan baik buruknya juga anggota badan. Karena lisan ini, ya, sering berkata, sering bohong, dan mempengaruhi anggota badan. Jika lisannya bagus, ya, maka anggota badan ini juga istiqomah, ya, istiqomah dalam kebaikan. Jika lisannya menyimpang, anggota badan lain juga dikhawatirkan ikut menyimpang. Ini kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda juga, ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa idqallah. Perbuatan yang baik, yang paling baik, yang dicintai Allah adalah yang paling istiqomah. Konsisten meskipun sedikit. Jadi walaupun kita ngaji satu hari satu ain,
itu lebih baik daripada kita 1 hari 1 juz, tapi kemudian di hari-hari lainnya kita tidak mengaji. Begitu juga sedekah. Setiap hari kita sedekah 5.000, tapi continue lebih baik daripada kita sedekah 2 juta 1 hari, berbulan-bulan kita tidak sedekah. Jadi amal yang paling dicintai itu adalah sedikit tapi kontinuitas. Ulama berkata al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah ya lebih utama ketimbang 1000 karomah. Alasannya apa? 1, istiqomah lebih sulit ketimbang menatapi titian yang membentang di hari kiamat. Jadi istiqomah ini perbuatan yang sulit ya. Karena sulit dan dia perlu kontinuitas, maka istiqomah ini masuk atau kategori dia lebih utama dari 1000 karomah. Yang kedua, istiqomah berarti konsekuen beribadah secara ikhlas, semata-mata karena Allah. Berpaling dari selain Allah. Termasuk di dalamnya mengharapkan bagian atas dirinya berupa karomah. Yang ketiga, dalam karomah terkandung justru mengandung tipuan. Baik di awal maupun di akhir, sebuah pendakian menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang istiqomah pun itu menjadi istidraj ya. Karena untuk menentukan dia karomah atau bukan karomah, itu dia melanggar syariah atau tidak melanggar syariah. Kalau melanggar syariah walaupun dia punya keistimewaan, maka itu bukan karomah tetapi istidraj. Para pendengar rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, rubbama ruziqal karomah malam tukmal lahul istiqomah. Nah ini kita lihat syarahnya, yakni annal karomatal lati hiyal amrul khariqu lil adah la ibrata biha indal muhaqqiqin wa innamal karomatul haqiqiyatu hiya al istiqomah wa marjiuha ila amrain sihatul iman billahi azza wa jalla wattiba'u ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahirau wa batina. Walidha qala Abu Yazid law anna rajulan basato misallahu alal ma'i wa tarabba'a fil hawa fala tagtaru bihi hatta tansuru kaifa tajidunahu fil amri wan nahyi. Wakila lahu anna bulatan yamurru fil lailatin ila Makkah faqala anna syayatina yamurruna fi lahzatin minal masyriqi ilal maghrib. Wakila lahu anna fulanan yamsi alal ma faqala al hitanu fil ma'i wa tayru fil hawa ajabu min dzalika. Terkadang kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, terkadang karomah diberikan justru pada orang tiada baginya istiqomah. Nah ini yang saya katakan tadi istidraj. Yakni karomah yang merupakan, syarahnya, yakni karomah yang merupakan kejadian luar biasa, tidaklah berarti bagi orang-orang ahli hakikat. Tidak ada artinya bagi ahli hakikat. Sebab karomah yang sesungguhnya bagi mereka adalah istiqomah. Ya, hakikatul karomah hiya al istiqomah. Rujukan dan sandaran istiqomah adalah keabsahan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti segala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Jadi patokannya itu dia ada kesesuaian enggak dengan Al-Quran, ada kesesuaian enggak dengan Al-Hadis, ada kesesuaian enggak dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya,
Kalau tidak ada kesesuaian, maka itu namanya istidraj. Kalau ada kesesuaian, itu namanya karomah. Tetapi ya, karomah itu bukan tujuan dari seorang sufi. Yang jadi tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala, husul ilallah taala, dari ibadah dilakukan secara istiqomah. Kita lanjutkan, dikatakan padanya, seseorang berjalan hanya 1 malam ke Mekah. Nah, itu dibilang karomah. Jawab beliau, setan bisa berjalan 1 detik ke ujung dunia barat dan timur. Kalau hanya berpatokan orang bisa 1 jam ke Mekah, setan saja dengan kehendak Allah bisa lebih dari itu. Apa bedanya kalau hanya mengandalkan karomah? Seseorang bisa berjalan di atas air. Apa jawab beliau? Ikan bisa berenang di air. Kalau orang bisa terbang di udara, burung bisa terbang di udara. Mana yang lebih menakjubkan? Nah, jadi karomah ini lebih baik, lebih istimewa daripada istiqomah, ini lebih utama daripada karomah. Yang kita cari adalah istiqomah, bukan karomah. Kalaupun diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mawahib ilahiyah yang wajib kita syukuri, dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan seorang hamba. Karomah yang diberikan kepada Allah bukan ahli istiqomah, boleh jadi itu adalah istidraj. Demikian sesi 2 yang dapat kami sampaikan tentang istiqomah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Kita bisa konsisten dalam ibadah, kita bisa istiqomah dalam ibadah, menjalankan perintah Allah, kita konsisten menjauhi larangan-larangan Allah, kita konsisten menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, baik secara ritual maupun secara mahdoh maupun gairah mahdoh. Ibadah sosial kita juga istiqomah, aspek kehidupan kita istiqomah, sehingga kita ini masuk hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang dijanjikan oleh Allah akan menjadi orang yang bahagia, selamat dunia akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ma'rifatullah, makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.